Misteri pelarian Taufik Hidayat, pria berusia 30 tahun yang menjadi buronan atas aksi sadis memotong bibir seorang wanita di Bandung, akhirnya menemui titik terang. Kasus yang sempat memicu kemarahan publik ini bergulir liar di media sosial, memunculkan berbagai spekulasi, termasuk isu adanya jaringan sesama profesi penagih utang atau debt collector yang menyembunyikannya. Polisi akhirnya memastikan bahwa rumor tersebut bukan sekadar isapan jempol. Setidaknya ada 2 orang yang diduga kuat secara aktif membantu Taufik selama masa pelariannya dari kejaran aparat penegak hukum. Kronologi pelarian ini dimulai sesaat setelah aksi keji itu terjadi. Setelah sempat mengantarkan korban yang terluka parah ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, mungkin sebagai upaya terakhir untuk melepaskan tanggung jawab, Taufik langsung mengambil langkah 1000. Ia bergerak cepat, berpindah-pindah lokasi dari satu daerah ke daerah lain demi memutus jejak. Dalam pengakuannya setelah tertangkap, Taufik sempat bersembunyi di beberapa wilayah strategis di Jawa Barat dan sekitarnya, mulai dari kawasan Cimindi, menyelinap ke Cimahi, hingga sempat melompat jauh ke wilayah Tangerang, Banten. Menghadapi kelihayan pelaku yang terus berpindah tempat, tim khusus Polda Jawa Barat tidak tinggal diam. Perburuan intensif segera digelar dengan mengerahkan seluruh sumber daya intelijen di lapangan. Polisi menelusuri setiap petunjuk sekecil apapun, termasuk melacak riwayat transaksi keuangan yang diduga kuat digunakan untuk mendanai pelarian Taufik. Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan, menegaskan sejak awal bahwa pihak kepolisian telah memiliki keyakinan mutlak bahwa Taufik Hidayat adalah pelaku tunggal dan utama dalam kasus penganiayaan berat ini. Dan benar saja, sebuah kesalahan fatal yang dilakukan pelaku akhirnya menjadi kunci pembuka gerbang penangkapannya. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rochmawan, membeberkan bahwa jejak digital Taufik terendu secara akurat melalui aktivitas penarikan uang di mesin ATM. Di tengah kepanikan dalam pelariannya, Taufik melakukan blunder dengan bertransaksi terlalu sering dan dalam nominal yang tidak wajar. Ada penggunaan rutin dalam jumlah banyak dalam rangka pelarian ini. Dan ini kita lihat ada di Majalaya, di mana posisinya langsung mengerucut. Kami langsung mendatangi lokasi tepat pada saat pengambilan uang tersebut, jelas Kombes Hendra. Dalam waktu yang relatif singkat, Taufik tercatat melakukan penarikan uang tunai dalam jumlah besar, berkisar antara 5 hingga 8 juta rupiah. Aktivitas keuangan yang melonjak drastis dan tidak biasa inilah yang menyalakan alarm sistem pelacakan kepolisian, sekaligus mengunci posisi terakhir sang buronan. Berbekal data transaksi ATM yang sangat presisi, tim lapangan langsung bergerak cepat mempersempit ruang gerak pelaku. Jejak tersebut menuntun aparat ke sebuah titik di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Tepat sekitar pukul 18.30 WIB, operasi penyergapan dilakukan. Aparat mengepung dan merangsek masuk ke sebuah rumah milik kerabat pelaku di perumahan Gria Pesona. Di sanalah, tanpa perlawanan berarti, Taufik Hidayat akhirnya diringkus. Ketegangan pelariannya berakhir di tangan polisi, menyisakan penyesalan di balik jeruji besi. Namun, tugas kepolisian belum sepenuhnya usai. Fokus penyelidikan kini bergeser pada jaringan yang menyokong pelarian Taufik. Isu bahwa ia dibantu oleh rekan sesama debt collector semakin menguat. Bahkan, mantan atasan Taufik, Dadang Ahyar Ismail, memberikan kesaksian penting bahwa dirinya sempat bertemu langsung dengan Taufik yang saat itu sedang bersama 3 orang lainnya pasca kejadian. Pihak-pihak yang ikut menyembunyikan dan memfasilitasi pelarian penjahat sadis ini kini menjadi target buruan berikutnya. Polisi menegaskan bahwa siapapun yang dengan sengaja menyembunyikan pelaku kejahatan akan menghadapi konsekuensi hukum yang tidak kalah berat. Kasus ini menjadi bukti nyata, sekeras apapun seorang buronan mencoba berlari dan bersembunyi, jejak kesadisan dan teknologi kepolisian akan selalu jauh lebih cepat di depan.